Halo semuanya, oke jadi pada kesempatan kali ini gue ingin membahas soal salah satu film lokal yang sedang tayang belakangan ini, yaitu Vovo. Sebuah film dengan konsep yang terbilang cukup nyeleneh tapi berhasil menarik perhatian gue pribadi. Buat yang tidak tahu, Vovo sendiri merupakan sebuah film komedi drama sains fiksi yang disutradari oleh Bayu Skak dan dibintangi oleh salah satu komika yang sangat terkenal dengan jokes-jokes pinggir jurangnya, yaitu Tretan Muslim. Film ini membawakan sebuah premis yang cukup absurd namun juga menarik, yaitu bagaimana jadinya kalau ada seorang alien yang jatuh ke tanah Madura. Alasan kenapa premis ini menjadi sangat menarik adalah karena suku Madura sendiri seringkali dikaitkan dengan konotasi yang negatif dan memiliki stereotip yang terbilang sangat nyeleneh. Nah, buat yang bertanya kenapa gue membahas soal ini film, yang padahal ini bukanlah film animasi, adalah karena film ini setidaknya menggunakan teknik animasi di dalamnya, serta gimmick yang dibawakan oleh ini film juga sama-sama mengandalkan unsur animasi. Bahkan alasan kenapa gue ingin melihat dan sekaligus membahas soal ini film adalah karena gue ingin melihat bagaimana mereka menggambarkan karakter alien di film ini. Nah, lalu bagaimanakah hasilnya? Apakah ini merupakan film yang bagus atau tidak? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, jadi Vovo sendiri bakal menceritakan seorang pengepul barang rongsokan yang bernama Muslim yang sedang berusaha keras untuk bisa melunasi biaya pergi haji ibunya. Selain berusaha menyelesaikan masalah itu, Muslim juga harus bisa menghadapi keluarga besarnya yang juga sama-sama memiliki masalah internal yang berhubungan dengan keuangan. Ada yang istrinya sedang hamil tua, namun suaminya merupakan seorang guru dengan gaji yang sangat tidak manusiawi, hingga ada juga suaminya yang sedang sakit parah, namun istrinya terlilit hutang dan juga seringkali direndahkan oleh tetangganya. Di tengah semua masalah itu, tiba-tiba seorang alien jatuh di sekitar tempat tinggalnya Muslim setelah pesawatnya membentur sebuah asteroid. Kedatangan alien itu membuat beban Muslim menjadi semakin bertambah, di mana ia juga harus bisa membantu sang alien untuk bisa kembali ke rumahnya. Nah, ketika gue pertama kali mendengar soal bocoran dari film ini, gue awalnya mengira kalau ini film bakal berfokus kepada sang alien. Pada saat itu, Bang Tretan menyampaikan kalau film ini memiliki premis berupa bagaimana jadinya kalau seorang alien jatuh ke tanah Madura. Dengan premis itu, gue pun berpikir kalau film ini bakal mengisahkan sang alien yang merasa terheran-heran dengan tempat di mana ia terjatuh karena orang-orang di sana memiliki kelakuan yang cukup nyeleneh apabila kita melihat berdasarkan stereotip orang-orang Madura. Tapi ternyata, film ini justru malah lebih berfokus kepada karakter manusianya ketimbang sang alien. Keberadaan dari sang alien di film ini hanya bertindak sebagai sosok yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan beberapa konflik yang dihadapi oleh sang karakter utama dan juga keluarganya. Ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk mengobati orang-orang dengan menggunakan jam tangannya. Ia tidak memiliki background yang begitu kompleks ataupun memiliki permasalahan personal yang dapat diselesaikan lewat pengalamannya dengan karakter-karakter manusia. Malahan, latar belakangnya ini justru malah menjadi solusi bagi permasalahan salah satu karakter di film ini. Nah, lalu apakah ini merupakan hal yang sangat buruk? Oh, jelas tidak. Karena isu yang satu ini sebenarnya bersifat selera dan juga subjektif saja. Bahkan gue juga harus akui bahwa cerita dari sang alien itu terbilang sangat pas dengan arahan yang diambil oleh film ini. Bisa dibilang, film ini memiliki format cerita yang hampir mirip seperti CJ7. Keduanya sama-sama menceritakan kedatangan seorang alien ke sebuah keluarga yang sedang dihadapi dengan masalah sosial dan juga kemiskinan. Meskipun demikian, gue pribadi tetap lebih berharap agar film ini bisa menceritakan bagaimana sang alien itu memiliki masalah internal dengan kehidupannya dan masalah itu bisa diselesaikan lewat pembelajarannya dari orang-orang Madura yang awalnya ia anggap bermasalah. Di waktu yang bersamaan, ia juga nantinya akan memberikan dampak positif kepada karakter-karakter manusia di film ini, entah ia bisa merubah pola pikir ataupun memberikan insight baru kepada karakter manusianya. Nah, tapi tentu gue juga bisa mengerti kenapa arahan ini tidak diambil. Yang pertama yang paling jelas adalah hal ini bisa saja memang tidak direncanakan ataupun terpikirkan oleh pihak yang membuat ini film. Dan yang kedua adalah karena ceritanya ini mengharuskan mereka untuk menggambarkan orang-orang Madura dengan sangat-sangat nyeleneh dan juga bermasalah, yang mana hal itu tentu berpotensi untuk menyinggung beberapa pihak. Selain itu, mereka juga harus membuat karakter aliennya itu memiliki screen time yang lebih banyak, yang mana itu tentu bakal menghabiskan lebih banyak waktu dan juga sumber daya untuk bisa menganimasikan karakter tersebut. Isu ini sangatlah krusial karena dengan screen time yang kita miliki saat ini saja, karakter aliennya sendiri sudah memiliki penggambaran yang buat gue pribadi itu memiliki cukup banyak masalah.
Efek komputernya terbilang cukup kasar dengan desain karakternya yang kurang begitu menarik. Gue mengerti bahwa alasan kenapa mereka memberikan desain alien yang seperti ini adalah karena mereka ingin agar sang alien itu memiliki tampilan yang seramah mungkin. Nah, tapi dikarenakan kualitas CGI-nya terbilang agak kurang, hal ini pun malah membuat ekspresi dari sang alien itu malah menjadi agak creepy. Selain itu, pemilihan voice actor dari sang alien itu bisa dibilang cukup pintar namun memiliki eksekusi yang kurang begitu baik. Seperti yang kita tahu, karakter alien di film ini memiliki penyuara yang sama seperti karakter SpongeBob jadul, yaitu Bang Ade Kurniawan. Alasan kenapa gue mengatakan kalau pemilihan ini cukup pintar adalah karena ini bisa menjadi daya tarik tambahan bagi film ini. Ketika mereka memasarkan kalau karakter aliennya itu memiliki penyuara yang sama seperti karakter SpongeBob, pastinya bakal ada beberapa orang yang merasa tertarik karena mereka tumbuh bersama dengan karakter yang disuarakan oleh beliau dan mereka juga ingin melihat bagaimana performanya di film ini. Nah, tapi sayangnya gue kurang begitu nyaman dengan bagaimana mereka menggambarkan karakter aliennya. Pertama, dialog yang diberikan kepada karakternya ini terbilang sangat kaku. Hal ini sebenarnya bisa dimengerti, bahkan bisa dikatakan cukup bagus, karena sepertinya mereka ingin menggambarkan sosok alien yang natural, di mana ia tidak langsung bisa menggunakan bahasa manusia dengan rapih. Bahkan bagaimana ia bisa memiliki suara seperti SpongeBob, itu memiliki cara yang terbilang cukup kreatif. Tapi ya, di waktu yang bersamaan, hal ini malah menimbulkan kesan yang kurang enak untuk didengar, dan juga cukup mengganggu, karena karakternya ini dibuat dengan kepribadian yang sangat childish. Tapi ya, itu semua hanyalah pandangan gue pribadi saja soal penggambaran karakter alien di film ini. Meskipun terdengar sangat kurang, tapi percayalah, film ini sebenarnya masih bisa dibilang cukup bagus apabila kita melihat aspek-aspek yang lain. Dari segi cerita, buat gue film ini memiliki eksekusi cerita yang sangat solid. Durasinya yang mencapai 2 jam, itu mereka manfaatkan dengan sangat baik untuk membangun cerita dan sekaligus mendalami hampir semua karakter di film ini. Yes, semua anggota keluarganya muslim itu juga mendapatkan pendalaman mulai dari latar belakang hingga cerita sampingannya tersendiri. Hal ini pun membuat kita para penonton bisa memahami dan sekaligus mengerti setiap masalah yang sedang mereka alami, dan hal itu akan berimpact dengan sangat luar biasa kepada puncak konflik dari film ini. Walaupun begitu, tentu gue juga memiliki beberapa isu terhadap cerita di film ini. Salah satunya adalah dari plot karakter Mustafa atau keponakannya si muslim. Sebenarnya plot dia ini terbilang cukup penting dalam menjelaskan soal latar belakang dari sang alien, cuman hal yang gue permasalahkan dari plotnya ini adalah soal kisah cintanya. Buat gue, kisah cintanya ini gak begitu penting dan seperti hanya menjadi bumbu pemanis saja. Kalau andaikan mereka menghilangkan plot tersebut dan hanya berfokus kepada persahabatan antara ia dan juga sang alien, gue rasa plotnya ini bakal menjadi lebih baik sih dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Gak hanya dari plot dia saja, karena hampir semua plot di film ini terkadang bisa terasa sangat lama dikarenakan banyaknya lelucon yang coba mereka selipkan. Yes, gue tahu ini memang adalah film komedi, jadi ya wajar aja kalau misalnya lelucon itu sangat banyak, tapi ya gue juga gak bisa pungkiri kalau ada beberapa jokes di film ini yang terasa sangat dragging. Nah, ngomongin soal lelucon, buat gue lelucon di film ini dibuat dengan sangat bagus. Mengingat film ini mencoba untuk membawakan sebuah tema candaan yang cukup sensitif, pastinya ada beberapa dari kita yang bakal berpikir kalau film ini bakal bisa menjadi terasa sangat ofensif untuk kalangan tertentu. Nah, tapi dari sudut pandang gue pribadi, film ini berhasil membawakan semua jokes stereotip itu dengan sangat baik. Hal ini bisa terjadi karena mereka membawakannya dengan tidak seperti merendahkan, namun lebih seperti mengajak kita untuk tertawa bersama akan betapa absurdnya semua stereotip itu. Sebenarnya nggak hanya tipikal jokes itu saja, karena film ini juga cukup sering dalam membawakan jokes yang menyindir soal pemerintah dan juga strata sosial di negara kita. Nah, tapi kalau soal selera, jujur menurut gue pribadi, lelucon di film ini bisa dibilang hit or miss. Terkadang gue bisa tertawa cukup kencang, tapi terkadang ada beberapa jokes yang kurang masuk ke dalam selera gue, hingga bahkan terkadang ada yang terkesan sangat cringe. Tapi ya, melihat dari suasana di bioskop gue ketika menonton ini film, gue rasa film ini sangat bisa dinikmati lah oleh para penonton kasual ataupun keluarga, karena satu bioskop gue pada saat itu selalu tertawa dengan semua jokes yang dikeluarkan oleh film ini. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari performa para aktornya. Asli bro, semua aktor di film ini berhasil memberikan performa yang sangat solid. Mereka mampu memerankan karakter yang mereka perankan dengan sangat baik dan terkesan sangat hidup. Ini semua menjadi semakin mengesankan lagi apabila kalian menonton podcastnya Bang Raditya Dika bersama dengan Tretan Muslim, di mana ternyata hampir semua aktor di film ini merupakan orang-orang random yang mereka pilih di daerah Jawa Timur sana. Tapi tentu kalau misalnya kita harus pilih manakah performa yang paling bagus, tentu bintang utama dari film ini adalah dari Tretan Muslim itu sendiri. Asli, gue bener-bener gak nyangka kalau beliau ini bisa memberikan performa yang luar biasa itu. Momen ketika ia sedang ada di dalam titik terendah, itu merupakan momen terbaik di film ini.
Dengan hasil tersebut, gue merasa kalau karir beliau di dunia acting sepertinya bakal sangat cerah untuk kedepannya nanti. So ya begitulah yang bisa gue bahas soal ini film. Overall merupakan film yang sangat solid dari segi cerita, walaupun ya memiliki kualitas animasi yang ya kita semua bisa setuju lah. Ini nggak begitu wow banget. Kalau andai kan ini film rilis pada tahun 2010-an, ini gue yakin film bakal bisa dikatakan sebagai sebuah masterpiece sih. Tapi ya, gimana menurut kalian soal film terbaru ini? Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!